Semoga Kang Wildan dimulai. Oke, sambil nunggu Kang Hilmi nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Kang, mulai aja wabarakatuh. sambil nunggu. Sebelumnya yang kami hormati Kang Zulkifli Fajri yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa bersama-sama dengan kami, bisa membantu kami untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah entrepreneurship literasi bahasa, di mana pada tes tersebut kami ditugaskan untuk mewawancarai salah satu editor terkait dengan hak dan kewajiban daripada seorang editor. Baik, untuk memulai acara pada kesempatan kali ini, kita buka terlebih dahulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Untuk selanjutnya, kami karena ini saya baru kenal juga dengan Akang, mungkin untuk pertama kami persilakan kepada Akang untuk mengenalkan diri pribadi Akang gitu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya saya? Kedengaran, alhamdulillah. Oke. Terima kasih sebelumnya udah ya mengikut sertakan saya dalam aktivitas akademik teman-teman gitu. Yang dalam hal ini tadi mata kuliah entrepreneurship gitu ya. Yang detailnya tentang kebahasaan gitu. Ya, izin memperkenalkan diri. Ya, saya Zulkifli Fajri Ramadan. Dulu kuliah di UIN Bandung. Ini teman-teman dari mana? UIN Bandung juga ya? Kami dari Ciwangi, Kang. Gimana? Oh iya. Siliwangi, Kang. Ikip Siliwangi, oke. Saya dari UIN Bandung dulu. Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, alumni sejarah lah. Nah, sekarang saya bekerja di, kalau teman-teman tahu, penerbit Mizan gitu ya. Saya di penerbit Mizan gitu. Nah, Mizan itu ada di beberapa kota kantornya. Ada di Jogja, ada di Bandung. Yang Bandung itu yang tempat lahir Mizannya juga dan kantor utama. Dan ada juga di Jakarta gitu. Nah, saya kantor Jakarta. Dan juga selain ada di beberapa tempat juga Mizan ada beberapa unit, ada beberapa imprint lah istilahnya kalau penerbitan. Ada yang jadi kan penerbitan itu misalkan PT Gramedia tuh. Gramedia tuh banyak imprintnya, ada imprint yang mengurusi komik, ada yang mengurusi novel, ada yang mengurusi buku agama dan yang lainnya. Nah, saya di unit yang namanya Expose Publishing gitu, Mizan, Expose Mizan. Nah, itu yang mengurusi buku-buku politik, buku-buku wacana gitu, pemikiran, sama novel juga ada gitu, tapi lebih ke buku politik sama pemikiran gitu. Nah, itu kantornya di Jakarta. Satu kantor sama penerbit Naura. Itu salah satu unit Mizan juga. Ya seperti itu sih pengenalan awal. Mungkin nanti lebih jelasnya kita bisa ngobrol-ngobrol sambil diskusi gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Kang Zulkifli sebelumnya atas perkenalannya. Yang mana mungkin untuk selanjutnya kita sharing aja ya Kang, supaya tidak terlihat tegang juga mungkin ya.
Jadi supaya suasananya bisa cair juga dan dari rekan-rekan yang lain bisa menyampaikan beberapa pertanyaan. Oke, untuk pertama ini ada Kang Gofar katanya yang mau bertanya. Oke, Kang Gofar udah siap? Silakan. Udah, bisa Kang. Enggak. Yang saya mau tanyakan Kang, kan tadi di PT Mirjan Publikanya Kang ya, apa Ya. keunggulan jika mengedit di buku PT Mirjan Publikan Kang? Jadi keunggulannya itu apa Kang dari PT-PT yang lain gitu? Oh ya ya. Ya, Langsung jawab aja mungkin ini ya. iya Kang. Langsung Kang. Jadi ya gimana? Silakan. Langsung jawab aja, gak apa-apa. Ya, langsung aja Iya. Kang. Oh, langsung jawab aja. Oke. Jadi apa? Ya saya sih belum lama sebenarnya, belum 10 tahun gitu, belum kalau yang lain masih kehitung junior lah di penerbit ini, belum puluhan tahun gitu, masih terhitung tahunan. Yang saya amati sebelum masuk ke Mizan gitu kan, dulu saya juga pembaca Mizan gitu ya. Kalau teman-teman tahu buku kayak Laskar Pelangi, Perahu Kertas, yang difilmkan itu, nah itu juga Mizan kan, novel Mizan. Nah, tapi yang saya perhatikan karena saya dulu kuliah di UIN, yang memang kultur atau budaya wacananya, budaya diskusinya itu keislaman, pemikiran gitu ya. Nah, buku Mizan itu sangat penting gitu bagi kami mahasiswa UIN pada waktu itu. Atau mahasiswa-mahasiswa di kampus lain yang memang bergelut di ranah pemikiran gitu. Nah, keunggulannya sih menerbitkan buku atau buku-buku terbitan Mizan itu, yaitu selain di penerbit lain, yaitu wacana keislamannya lebih kuat, lebih kredibel, karena karena dulu memang dicita-citakannya ingin menawarkan teks-teks atau narasi-narasi Islam moderat gitu, Islam yang nggak keras gitu ya. Jadi itu dari dulu itu ya jadi sudah terbranding gitu ya. Jadi keunggulannya sih dibanding penerbit lain terkait pemikiran, terus wacana keislaman, di sana sih mungkin ya Mizan yang saya rasakan sebagai pembaca ya dulu. Dan ketika saya masuk, ya itu emang terbukti gitu. Oh ternyata buku-buku yang terbitin Mizan itu gak sembarangan gitu. Misalkan ini penulisnya gimana nih, kredibilitasnya, terus rekam jejaknya gimana, bermasalah atau tidak gitu. Yang mana nanti kalau misalkan dia bermasalah, ya bermasalah juga kan buat penerbitnya, buat bukunya. Nanti dipertanyakan orang, masa bukunya gini tapi penulisnya gini kan gitu. Seperti itu sih yang saya lihat dan saya rasakan gitu keunggulan. Jadi di ranah Yang wacana, seterusnya, keislaman, pemikiran seperti itu. Ya, oh ya ya gimana, cukup Kang. belum? Jadi keunggulannya itu keislaman dari PT-PT yang lainnya Kang ya. Ya, Yang saya mau, lebih ke oh ya. Seterusnya Kang, yang saya mau tanyakan, jenis buku yang akan diedit itu Kang dikirimnya berupa saupel dulu atau dicetak dulu Kang? Jadi mau ini untuk Mizan keseluruhan ya berarti ya. iya Kang. Nah, ini kalau zaman sekarang sih udah soft file, udah nanti alurnya gini. Nanti teman-teman misalnya pengen nulis, pengen nerbitin buku, pengen nerbitin buku, teman-teman udah punya naskah nih. Misalkan naskahnya tentang naskah novel gitu misalnya, atau naskah pemikiran gitu, misalkan teman-teman punya skripsi gitu misalkan yang emang membahas tentang pemikiran atau apa gitu, sejarah gitu. Nah, nanti soft file-nya teman-teman siapkan gitu di Microsoft Word kan. Nah, terus nanti teman-teman
selain soft file-nya juga siapkan juga ini apa, sinopsis. Sinopsis itu, kalau deskripsi mah inilah apa, abstrak ya. Abstrak ya. Siapkan dulu sinopsis, nanti udah siap semua, baru dikirim ke email penerbit gitu. Nah, penerbit Mizan itu kan banyak, ada Bentang Pustaka, ada Naura, ada Mizan Pustaka, dan yang lainnya gitu. Nah, setelah itu nanti editor-editor unit-unit itu misalkan teman-teman nulis novel nih, kirim ke Bentang yang di Jogja. Nah, nanti udah ngirim soft file-nya tuh. Nah, nanti editornya itu baca. Nah, ini menarik apa enggak, ada hal kebaruan apa enggak, menggugah pembaca atau enggak. Dan ya kami kan penerbit juga, maksudnya dalam penerbit itu kan ada yang kerja kan, ada yang nyetak, ada yang ngedesain. Itu kan harus ngelihat ini potensi pasarnya itu bagaimana gitu. Pembacanya itu banyak apa enggak jenis ini. Nah nanti ini dikurasi atau harus melewati dulu mata-mata editor gitu. Oh, kalau menurut editor, oh ini layak terbit nih, udah memenuhi aspek-aspek itu. Oke, layak terbit, nanti diobrolin lagi di rapat redaksi nanti. Nanti bisa aja gak lolos juga gitu setelah rapat redaksi, nanti terus itu melalui berbagai proses sampai akhirnya misalkan nanti udah layak, nanti teman-teman dihubungi gitu. Seperti itu. Jadi soft file sih kalau sekarang. Yap. Ya. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Teh Mariam, Teh Rima. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kita sharing aja. Sok, silakan. Mau siapa dulu, Teh Rima atau Teh Mariam? Ya, Kang, sebelumnya salam kenal, nama saya Rimayanti. Ya. Kang, saya mau bertanya, bagaimana awal mula perjalanan Akang menjadi seorang editor? Langsung jawab ya. Ya, Kang. Dulu saat SMA saya sebenarnya ini apa, jadi kan syarat editor itu kan bergelut dengan teks gitu ya, dengan teks, dengan kalimat gitu ya, dengan huruf-huruf gitu ya, bergelut dengan itu gitu. Nah, otomatis kan kalau kita apa bergelut di dunia itu, di dunia teks, kita kan harus rajin baca kan. Nah, dari rajin baca itu nanti biasanya gitu ya, biasanya output-nya itu menulis gitu. Nah, yang saya rasakan apa, yang saya alami, titik membaca dan menulis itu yang paling apa ya, yang paling ya rajin baca, rajin nulis itu ketika kuliah gitu. Karena ketika SMA ya gitu main biasa aja gitu. Nah, ketika kuliah karena mungkin lingkungannya juga mendukung itu, teman-teman ada apa, banyak klub diskusi gitu. Banyak komunitas diskusi yang menuntut kita harus beradu gagasan gitu. Adu gagasan kan jangan kosong pikiran kan, kita harus mempersiapkan dari kosan tuh misalkan baca apa gitu. Nah, dari sana baca itu jadi ini apa, jadi intens gitu. Nah, dari baca itu banyak baca kan pengen menulis tuh. Nah, nulislah saya dulu tuh ya alhamdulillah gitu. Sempat ngirim tulisan ke Pikiran Rakyat, kalau teman-teman hafal kan, koran Pikiran Rakyat, Republika. Alhamdulillah dimuat tuh. Nah, dari sana saya jadi tahu tuh apa karakteristik teks gitu, gimana cara mengeditnya. Karena kan kita itu sebelum ngirim tulisan ke media gitu, ya alhamdulillah gitu ya ada honornya lumayan lah buat jajan. Nah, sebelum ngirim tulisan ke media gitu kan kita harus ngedit dulu gitu. Kita udah bikin tulisan nih, mau disiapin buat Republika gitu misalnya. Nah, kita tuh sebelum ngirim tuh edit dulu. Ini ada typo gak, ada hal-hal yang misalkan gak nyambung gak, ada logika kalimat yang apa meleset gak dari yang lainnya. Nah, itu self editing dulu, nulis sendiri, editing
terlatih gitu. Itu juga saya juga ada mentor juga gitu. Ya mentor secara nggak langsung ya senior atau siapa gitu di kampus. Nah dari sana terus saya seudah lulus tuh sebelum lulus ada ini sebelum pas skripsian itu ada ada NGO national nasional non governmental organization gitu namanya itu Peace Generation Indonesia. Nah, saya daftar kerja di sana kan. Pas skripsian itu magang dulu. Nah, alhamdulillah diterima. Nah, di sana saya pegang content writer juga, menulis untuk lembaga itu. Di Bandung juga lembaganya. Jadi itu lembaga pendidikan perdamaian yang targetnya untuk anak muda. Nah, di situ juga saya dilatih untuk mengedit tulisan. 1 tahun untuk kerja di sana. Udah lulus juga tuh. Nah, ada lowongan di di Mizan Jakarta. Nah, di sanalah saya nyoba. Saya kan pas itu tuh milih 2 karir kan. 3 karir sebenarnya. Yang pertama itu mau jadi jurnalis, yang kedua itu mau jadi jadi penerbitan buku, yang ketiga misalnya mau jadi akademisi gitu. Tapi kan akademisi harus kuliah dulu ya. Nah, saya belum ngambil dulu. Udah saya ke penerbitan dulu. Nah, di penerbitan ya masuklah di situ karena karena ya lingkungan di kampus dan di pekerjaan sebelumnya itu secara gak langsung melatih saya untuk menjadi editor gitu. Itu karena lingkungan sih sebenarnya, terbawa aja saya gitu. Karena lingkungan kampus. Boleh ke pertanyaan selanjutnya, Kang? Silakan. Apakah ada rintangan, Kang, ketika proses mengedit sebuah tulisan? Bagaimana cara mengatasinya atau solusinya, Kang? Pas ngedit tulisan, kan ada dua tulisan yang saya edit. Yang pertama tulisan saya sendiri, yang kedua tulisan orang lain gitu. Yang tulisan saya sendiri ya tulisan biasa aja gitu, buat catatan diri atau buat dikirim ke media. Nah, itu biasa aja lah ngedit karena saya tahu isinya. Nah, yang ini nih yang ngedit tulisan orang lain gitu. Buku ya, naskah buku. Nah, itu tantangan dan rintangannya sih itu selain misalkan logika kalimat yang harus dibetulkan, logika kalimat itu misalkan gini nih, teman-teman kalau baca novel bukan logika kalimat lah, aturan rambu-rambu tata bahasa lah gitu misalkan. Gini misalkan ada kalimat gini ya. Tolong lampu itu tolong Andi tolong matikan kakek tolong matikan, atau tolong matikan kakek gitu ya. Tolong matikan kakek. Nah gitu kan. Nah, tolong matikan kakek sebelum kakek pakai koma dan maaf gini nih. Kalimatnya gini ya. Tolong matikan kakek. Gitu ya kalimatnya. Tolong matikan kakek. Nah, ini akan menjadi salah kalau sebelum kakek itu tidak pakai koma gitu. Ini konteksnya ini ya. Ini konteksnya ke kakek itu minta tolong matikan lampu ya. Konteksnya ini. Ada cucu minta tolong ke kakeknya tolong matikan lampu gitu. Nah gini nih. Si cucu itu bilang ke kakeknya untuk mematikan lampunya, dia bilang gini, tolong matikan kakek. Nah, sebelum kata kakek itu harusnya pakai koma gitu. Tolong matikan, koma, kakek. Nah, itu yang benar. Kalau yang salah ini gini, tolong matikan kakek, gak pakai koma. Nah, apa bedanya? Kalau gini, kalau tolong matikan, koma, kakek, itu nyuruh ke kakeknya minta tolong matikan lampu itu kakek. Nah, kalau gak pakai koma, kita minta tolong orang untuk membunuh kakek itu gitu kalau gak pakai koma. Ngerti gak? Iya, Kang. Ya, itu seperti itu. Nah, itu di novel banyak. Nah, misalkan itu koma itu sangat sangat penting gitu. Makanya kan kalau teman-teman kan setelah kalimat beres gak pakai titik, itu juga fatal kalau gak pakai titik gitu. Nah, banyak penulis yang mungkin kelewat gitu ya karena karena buku kan panjang banget gitu ya, berhalaman sampai 300 halaman, mungkin ada yang kelewat. Nah, itu mungkin
itu tantangan kecil lah. Nah, yang koma itu tantangan kecil lah gitu, itu masih bisa di-handle gitu sama kami editor. Nah, yang tantangan-tantangan berat gitu misalkan kayak, data-data yang harus dilengkapi gitu misalkan. Misalkan gini, sensus penduduk tahun 2010, eee membuktikan bahwa kemiskinan di daerah ini segini. Nah, itu kita harus ngecek apakah benar sensus sensus penduduk tahun segitu tuh datanya ini. Kita harus ngecek gitu. Kita harus buka data-datanya, kita harus konfirmasi juga ke penulisnya. Kalau salah kita harus benarkan. Nah, juga selain data juga di Mizan itu karena banyak buku agama juga bahasa Arab gitu. Bahasa Arab kayak fathahnya, kasrohnya dan yang lain itu harus detail kan. Jangan gundul gitu. Misalkan ya kalau gundul semua gitu. Nggak ada fathah dan yang lainnya. Itu kalau kalau ada fathahnya tapi gundul satu satu huruf aja itu kan harus ditanya ini tuh fathahnya di atas apa di bawah, kasroh atau gimana kan. Nah, seperti itu. Jangan sampai tanda bacanya hilang satu dan nanti kan beda makna kan kalau bahasa Arab. Terus tantangan yang lainnya juga gitu misalkan ada kalimat yang hilang gitu misalkan. Ada kalimat yang hilang yang sepertinya si penulis itu lupa memasukkan gitu. Itu juga harus tanya ke penulis gitu. Intinya pasti ada ini, pasti ada hal seperti itu. Ya intinya kita komunikasinya intens gitu sama penulis. Dan juga kita harus nyari referensi lain gitu untuk memastikan kekurangan-kekurangan itu terlengkapi, seperti itu. Kang, apa yang Akang lakukan jika merasa kurang yakin atau kurang puas dengan tulisan yang Akang edit? Eh apa ya, kalau kurang yakin dan kurang puas dari awal ya kami nggak nerima gitu, nggak diterima tulisannya. Kurang yakin ini kurang yakin nggak laku, kurang yakin nggak akan dibaca, ya kita nggak bakal nerbitin itu gitu kalau sedari awal kami nggak yakin. Nah, kalau yakin ya pasti kami udah bawa ke meja redaksi buat dirapatkan gitu. Kalau nggak yakin ya dipending dulu gitu, atau kami kalau misalkan setengah yakin nih, ya kami obrolin dulu ke penulisnya, ini kayaknya harus dilengkapin ini deh, kayaknya ini belum layak muat, belum layak terbit gitu. Jadi harus dilengkapin ini biar menarik, biar ada hal-hal kebaruan. Kan percuma kalau ada naskah buku tapi nggak mau muat hal-hal kebaruan gitu, hal-hal yang baru gitu. Ya sama aja sama naskah yang dulu gitu, yang udah ada di toko-toko buku. Kang, kalau boleh tahu nih ya, apa saja hak dan tugas Akang dalam mengedit sebuah tulisan? Eh ya ada ini sih, ada etikanya ya, editor. Yang terpenting ini editor jangan jadi penulis gitu. Maksudnya jangan jadi penulis itu gini, misalkan kalian nih, salah satu dari kalian, misalkan Rima ya ini, Rima nih menulis udah ngirim ke kami, ke penerbit saya, dan ya udah lolos seleksi gitu. Nah, itu tuh nanti itu saya kan baca tuh, baca ternyata di salah satu